Kita bahas nomor 3. Di sini kuncinya adalah untuk nomor 3, kalian gunakan teorema sisa. Teorema sisa itu teorema apa sih? Teorema yang mengatakan bahwa jika fx dibagi x min k, maka sisanya sama dengan siapa? F K itu sendiri. Jadi pembuat nol dari x min K. Seperti itu. Maka apa yang terjadi? Nggak kelihatan. Jadi sisanya di sini, kalau kalian dapat soal kayak gini, jika Px dibagi oleh x min 4 memberikan sisa 5, apa? Artinya, maka P4 sama dengan siapa sisanya? 5. Selesai masalah. Jika Gx dibagi oleh min 4 memberikan sisa 70, berarti G4 hasilnya 70. Kita lihat Hx sama dengan Px kali Gx. Hx dibagi berapa? X min 4. Sehingga bagaimana? Hx akan sama dengan siapa? H4. H4 siapa? P4 kali G4. Ya udah masukin. 5 kali 70 hasilnya 350. Selesai masalah. Hah? Ini soal ulangan, guys. Ini soal ulangan. Yang lain hanya yang lewat Zoom. Ini nggak ada yang menyahut, nggak ada yang bertanya juga. Jadi saya tidak tahu kalian paham atau tidak yang di Zoom. Besok boleh pakai kalkulator. Loh, dari tadi saya nggak nge-record yang ini. Jadi saya ulang ya, biar lebih paham lagi. Kalau ada soal kayak gini harus yang pertama fokus pada si pembagi. Pembagiannya x kuadrat min 4x min 2. 1. Dari pembagi ini apa yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan difaktorkan. Sebenarnya pemfaktorannya tidak jauh-jauh dari keterangan yang ada di soal. Kalau di soal keterangannya 7 sama 3 belakangnya, pasti itu yang dipakai. Cuma yang dipakai minus plusnya yang mana, itu yang harus kalian lihat. Yang harus kalian pastikan. Kayak gitu ya. Oke. Abis udah difaktorkan, langkah berikutnya diapakan? Lihat konsepnya bahwa kalau dia derajat 2, pembaginya derajat 2, maka apa? Sisa pembagiannya pasti berderajat 1. Derajat 1 ditandai dengan adanya AX plus B. Maka dari sini dimasukkan dari pembagi faktornya S7 jadi 7A plus B, X min 3 jadi S minus 3. Pakai eliminasi dapat A-nya min 1. Sehingga dapat nilai B-nya adalah 10. Yang masih bingung siapa? Ada yang masih bingung? Oke, nggak ada sautan, berarti saya anggap udah paham semua ya. Yang di sini sudah dicatat? Bisa saya clear ya? Saya clear, kita lanjut bahas soal nomor 5. Di situ dikatakan bahwa bila x kuadrat dibagi minus 4 memberikan sisa 3x min 2. Namun bila dibagi x kuadrat min 9 memberikan sisa 4x plus 5. Sisa pembagian fx oleh x kuadrat plus x min 6 adalah siapa? Ini kayaknya suara saya mendongeng ya. Depan. Sudah bisa merem. Tiap hari. Jadi, kalau ada soal seperti ini nomor 5, kunci kalian sama kayak nomor 4. Difaktorkan terlebih dahulu. X kuadrat
min plus X min 6. Ya kan? Lihat dari minus 6, dia bisa dibagi oleh bilangan berapa aja. Min 6 itu kan berarti 1 min 6, 2 min 3, min 3, 2, sama 6 min 1. Ya kan? Mana di antara kemungkinan yang ada kalau dia dijumlahkan hasilnya plus X? Hasilnya harus plus 1. Kok sama ya ini ya? Sorry, ada yang kebalik. 3 min 2. Iya tah? Sorry ya. 3 min 2. Maka yang kita pakai X plus 3, X min 2. Nah, sekarang kalau udah kalian ketemu gini, pasti jawabannya ada di soal. Ingat-ingat itu aja. Jawabannya pasti ada di soal. Kalian harus nyari kan pembagi mana yang merangkum X plus 3, mana yang X min 2. Kalau kalian punya X kuadrat min 4 gini, ini masuk ke tipe A kuadrat min B kuadrat. Sehingga A min B kali A plus B. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Di sini X kuadrat min 4 sama dengan apa? X min 2 kali X plus 2. Kenapa kok di sini X plus 2? Kenapa kok dipilihnya 2? Karena 4 itu dari 2 kuadrat. Kelihatan ya? Agak pudar. Maka apa yang harus dilakukan di soal ini? Karena sudah tahu, oh ada yang sama nih X min 2. Maka nanti untuk S2, kenapa kok 2? Karena X min 2 pembuat nolnya adalah 2. Kita ambilnya di sisanya. Sisanya adalah berapa kalau X kuadrat min 4? 3X min 2. Maka ini harus masukin 3 kali 2 min 2, jadi 6 min 2 sama dengan 4. Kayak gitu. Sekarang yang 3 bagaimana? 3 diambil temannya, berarti yang satunya pasti udah kena. S min 3 ambilnya pakai yang lawannya, yaitu 4X plus 5. 4 kali min 3 plus 5 menjadi min 12 plus 5 sama dengan min 7. Udah kayak gini, langkah selanjutnya apa? Masukin lagi ke bentuk di sebelah sisi kanan ya sekarang ya. Masukin lagi ke bentuk yang awal bahwa SX sama dengan AX plus B. Kalian punya S2 berarti 2A plus B sama dengan 4. Kalian punya S3 sama dengan S min 3 ya. Así es que